Nah, sekarang kita masuk ke pertanahan titik netral sistem. Terdapat 5 macam konfigurasi pentanahan titik netral sistem. Konfigurasi atau susunan nih. Susunan pentanahan titik netral sistem dengan bodi peralatan. Nah, ada 5 macam skema. Di mana skema yang pertama itu dibagi 3, kemudian ada skema yang kedua dan ada skema ketiga. Jadi kalau dijumlah itu ada 5. Yang pertama itu namanya TN, sistem TN ya. Jadi pentanahan sistem TN itu dibagi 3, yaitu TNC, TNCS, dan TNS. Nah, apa itu TNC? TN itu dari bahasa Prancis ya. Artinya terra itu bumi atau tanah, dan netral itu netral yang ditanahkan, itu maksudnya ya. Nah, skema yang pertama itu TNC, TN combine. Jadi bahasa Inggris ya, C itu combine. Artinya itu digabung. Nah, apa itu yang digabung? Nanti kita lihat. Kemudian skema yang kedua itu TNCS, TNC itu combine, S itu separate. Jadi digabung dan dipisah. Kemudian skema ketiga TNS, separate, yaitu TN yang dipisah. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat bedanya apa. Kita lihat ada gambarnya nanti. Dan skema yang berikutnya itu TT, tera-tera, dan yang terakhir IT atau impedansi tera. Kita lihat yang pertama dulu TNC. Nah, TNC gambarnya seperti ini. Sistem TN adalah sistem di mana tahanan pertanahan titik netralnya, yaitu RB, digabung dengan tahanan pentanahan peralatan bodi peralatannya. Jadi yang berwarna biru ini itu kita anggap sebagai bodi peralatan. Ini titik pentanahannya. Ya, ini penghantar pentanahan untuk bodi itu digabung dengan RB, ya, digabung dengan pentanahan titik netral. Jadi sistem TN adalah sistem di mana pentanahan titik netralnya digabung dengan pentanahan bodi peralatannya, yaitu DRB ini. Nah, itu TN ya. Kemudian apa itu TNC? TNC adalah sistem TN di mana penghantar netral dan penghantar PE-nya. Ini ada penghantar netral ini tadi kan. Dan penghantar pentanahannya itu digabung menjadi satu penghantar. Dikasih nama penghantar PEN. Ini nih. Nah, jadi nanti penghantar yang keluar itu L1, L2, L3, dan PEN. Jadi kalau Anda melihat di sistem kelistrikan ada penghantar bertuliskan PEN seperti ini, maka itu adalah sistem TNC. Ya, di mana pentanahan titik netralnya dan pentanahan bodi peralatannya, penghantarnya digabung menjadi penghantar PEN. Itu. Kemudian kita lihat skema yang kedua atau konfigurasi kedua yaitu TNCS. Nah, TNCS seperti ini nih. Di sini ada tiga peralatan listrik, peralatan 1, 2, dan 3. Nah, TN tadi itu kan pentanahannya digabung. Ini ya, ini pentanahan netral dan pentanahan bodinya digabung. Nah, kemudian untuk peralatan 1 dan peralatan 2, penghantarnya juga digabung menjadi penghantar PEN. Kemudian untuk pentanahan ketiga, penghantarnya dipisah menjadi penghantar netral dan PE. Sehingga penghantar yang keluar di peralatan ketiga itu L1, L2, L3, netral, dan PE. Sementara untuk peralatan 1 dan 2 penghantarnya hanya L1, L2, L3, dan PEN. Nah, itu ya. Jadi di sini ada dua konfigurasi penghantar, yang satu digabung, ya, konfigurasi yang satu digabung jadi PEN, kemudian konfigurasi setelahnya untuk peralatan ketiga itu dipisah, netral dan PE. Kemudian untuk TNS berarti semua penghantar dipisah. Ya. Pentanahannya tetap digabung di sini di RB, namun penghantarnya dipisah menjadi L1, L2, L3, N netral, dan PE. Jadi kalau Anda lihat ada 5 penghantar seperti ini, berarti itu adalah sistem TNS, gitu ya. Netral dan PE-nya dipisah, penghantarnya, nggak digabung. Kemudian berikutnya sistem TT.
TT itu tera-tera, jadi tanah-tanah. Nah, apa bedanya dengan sistem TN? Kita lihat di sini, sistem TT. Nah, sistem TT ternyata pentanahan titik netralnya dengan pentanahan bodi peralatan itu terpisah. Jadi sendiri-sendiri, berdiri sendiri ya. Nah, ini kalau untuk titik netralnya pentanahannya ada di RB, bodi peralatan pentanahannya ada di RA. Nah, kenapa ini bisa terpisah jauh seperti ini? Ya, biasanya ini diterapkan pada sistem yang lokasi peralatan listriknya itu jauh dari trafo atau dari gardu. Nah, maka tanahnya masing-masing. Nah, kemudian netralnya ini apa penghantarnya itu penghantar netral biasa. Jadi L1, L2, L3 dan netral seperti ini. Walaupun di sini digabung dengan PE ya. Nah, tapi biasanya ditulis netral aja. Walaupun dalam kondisi sebenarnya dia tergabung gitu ya. Kemudian kita lihat yang IT, impedansi tera. IT adalah sistem TT ya, sistem TT tapi titik netralnya ditanahkan melalui suatu tahanan atau impedansi seperti ini. Nah, ini misalnya untuk sistem dengan tujuan-tujuan tertentu. Gitu ya. Ada reaktansi di sini atau impedansi. Nah, itu tadi adalah 5 skema atau konfigurasi sistem pentanahan antara bodi peralatan dengan pentanahan titik netral sistem. Nah, apa konfigurasinya? Itu ya, ada 5 tadi. Baik, kemudian oke, kalau untuk elektrodanya kita masuk ke sedikit aja. Elektroda pentanahan dan tahanan pentanahan ya. Jadi sebenarnya penghantar itu ditanahkan, ini kalau titik netral kan penghantar netral. Ditanahkan itu melalui suatu elektroda yang ditanam di tanah. Jadi ada elektroda yang ditancapkan di dalam tanah. Gitu ya. Nah, di elektroda ini ya, ada elektroda yang kita tanahkan. Nah, ini nih. Tahanan pentanahan harus sekecil mungkin. Jadi untuk menghindari bahaya ditimbulkan oleh adanya gangguan arus tanah, arus gangguan ke tanah. Nah, karena itu untuk mendapatkan tahanan pentanahan yang sekecil mungkin ada beberapa faktor yang harus kita penuhi. Ya, yang pertama apa saja itu yaitu bentuk elektroda. Ada bermacam bentuk elektroda. Secara dasar itu ada 3 ya, yaitu jenis batang, jenis pita, dan jenis pelat. Nah, seperti apa dia? Ini kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini seperti batang. Jadi ini elektroda yang ditanam tegak lurus biasanya dengan tanah. Lurus ya, lurus tegak lurus ke tanah. Dan yang kedua bentuk pita. Bentuk pita, nah seperti ini. Yang menyerupai pita. Ada yang pakai ini di sekelilingnya, pakai frame atau bingkai di sekelilingnya. Nah, biasanya ditanamnya itu sejajar dengan tanah. Seperti ini ya, nah ini. Atau horizontal. Kalau yang tadi untuk yang batang vertikal. Kemudian ada lagi yang jenis pelat. Jadi dia seperti pelat, ya, seperti pelat biasa. Nah, itu ditanamnya sejajar dengan tanah sama dengan elektroda pita. Itu horizontal pemasangannya ya. Nah, itu tiga macam jenis dasar bentuk elektroda. Nah, ini yang mempengaruhi nilai tahanan pentanahan. Yang pertama tadi bentuk elektroda, yang kedua itu jenis dan bahan serta ukuran elektrodanya. Nah, tentu ini juga mempengaruhi. Yang ketiga itu jumlah elektroda yang kita tanam dan serta konfigurasinya. Jadi susunannya apakah dia paralel, kemudian apakah dia persegi panjang atau disusun segitiga dan sebagainya. Jadi ada beberapa elektroda yang kita tanam disusun pada susunan tertentu atau konfigurasi tertentu sehingga menghasilkan nilai tahanan pentanahan tertentu pula. Kemudian kedalaman penanaman elektroda juga mempengaruhi.
Jadi semakin dalam kita tanam elektrodanya, maka nilai tanam pertanahannya akan semakin kecil. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor seperti jenis tanah itu ikut mempengaruhi, serta kandungan air dan kandungan mineral, serta kelembapan dan suhu tanah itu ikut mempengaruhi. Nah, baik, demikian mengenai tahan pentanahan. Mungkin kita lanjutkan pekan depannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.